Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Dwiningrum, NIM 18111024. Di sini saya dari program studi D3 Kebidanan Stik Video akan melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri pada bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan, nanti akan saya perlihatkan terlebih dahulu alat-alat yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri. Baik, untuk alat-alatnya melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri, yang pertama ini ada bak instrumen, kemudian ada bengkok, kemudian ada tisu, kemudian ada pita matlin, kemudian ada termometer, kemudian ini ada senter dan ini pita matlin, kemudian ada termometer, ada senter dan ada skapula. Kemudian ada timbangan bayi, ada pantung bayi, dan ada buku KIA. Baik, untuk pemeriksaan fisik dan antropometri ini pada bayi baru lahir. Jadi setelah bayinya selesai melakukan IMD, kemudian bayi dilakukan pemeriksaan fisik dan antropometri ke meja pemeriksaan. Dengan minta izin kepada ibu untuk membawa bayinya dan melakukan pemeriksaan di meja pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan bayi dalam batas yang normal dan baik-baik saja. Sebelum melakukan pemeriksaan penimbangan, kita lihat lagi tadi gerakan bayinya pada saat lahir, dia bergerak aktif, kemudian warna kulitnya merah dan dia menangis dengan kuat. Baik, setelah mengetahui alat-alat untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan antropometri, sekarang langkah yang pertama kita melakukan penimbangan pada bayi terlebih dahulu. Untuk penimbangannya, kita pastikan untuk penimbangannya itu diberikan alas tipis agar bayi terhindar dari hipotermia juga. Seperti ini atau seperti ini, kita buka. Jaga agar bayi terhindar dari hipotermia. Nah, untuk berat badannya ini 2700 gram. Kemudian setelah dilakukan penimbangan, kita juga melakukan setelah dilakukan penimbangan pada bayi, langkah yang kedua kita melakukan pengukuran panjang badan pada bayi. Untuk melakukan pengukuran pada panjang badan bayi, kita bisa menggunakan alat, yaitu alatnya seperti bentuk kayu. Nah, bisa ditaruh di bagian sini bayi, kemudian sampai ke bagian ini, bagian telapak kaki bayi dengan posisi seperti ini. Untuk panjang bayi ini, panjang bayinya 52 cm. Baik, setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran berat badan bayi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada bayi, yaitu pemeriksaan suhu badan bayi. Untuk melakukan pemeriksaan suhu badan bayi, kita buka dulu kainnya dan kita tetap menjaga agar bayi tidak hipotermi. Sambil kita menunggu hasil dari suhunya, kita juga bisa meriksa aspirasi atau pernafasan bayi. Baik, selama 1 menit untuk melihat pernafasan bayi. Kemudian untuk suhunya normal 35,7 derajat Celcius. Setelah itu untuk pernafasannya juga normal, yaitu 45 kali per menit. Kemudian kita memeriksa denyut jantung pada bayi menggunakan stetoskop. Maaf, di sini saya nggak ada stetoskop di rumah. Baik, saya memeriksa. Baik, setelah itu kita memeriksa denyut jantung bayinya menggunakan stetoskop selama 1 menit juga. Untuk hasilnya yaitu 130 kali per menit. Setelah melakukan cek suhu, cek pernafasan dan denyut jantungnya, mari kita melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Yang pertama dari kepala terlebih dahulu, kita lihat dan kita melakukan palpasi di bagian kepala.
tidak ada molase, kemudian tidak ada cabut subdenium, dan tidak ada pembengkakan lainnya. Setelah itu, setelah kita meriksa palpasi di bagian kepala, kita melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Untuk melakukan pengukuran lingkar kepala bayi dengan cara kita mulai mengukurnya di glabella daerah sini, kemudian melingkar sampai ke belakang kepala di ujung posterior, kemudian sampai bertemu lagi di glabella. Kita lihat untuk ukuran kepalanya yaitu 35 cm. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian mata untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Untuk mata warnanya ini merah muda, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian kita bisa melakukan dengan lampu sorot. Pada saat disorot, bola mata bayi mengikuti cahaya, berarti tidak ada kelainan pada mata bayi. Setelah itu kita bisa menilai di bagian telinga bayi. Untuk telinga kita bisa lihat apakah tinggi telinga sama dengan mata bayi. Untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak, kemudian kita cek untuk lubang telinganya menggunakan senter juga, lampu sorot juga. Kita lihat apakah ada gendang telinganya, kanan kiri juga dilakukan seperti itu. Kemudian kita melakukan untuk pendengarannya menggunakan petikan jari. Jika bayi merespon berarti pendengarannya baik saja. Setelah itu kita menuju ke hidung. Untuk hidung lubangnya ada 2, kemudian simetris. Kemudian ke bagian mulut, untuk mulutnya bibirnya berwarna merah muda. Kemudian kita lihat bagian dalamnya untuk langit-langit di dalamnya juga baik, tidak ada labiopalatosis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian leher, kita melakukan palpasi, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian dada bayi. Untuk kita melihat dada bayi bentuknya simetris, kemudian ada 2 puting susu, putingnya juga simetris, kemudian bunyi nafasnya tidak ada easing. Kemudian setelah mengetahui bentuk bagian dadanya, kita melakukan pengukuran di bagian lingkar dada menggunakan petametri. Untuk pengukuran di bagian dada, kita melakukannya di antara kedua puting. Setelah itu diputar. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian dada. Untuk bagian dada kita bisa lihat bentuk dadanya simetris, kemudian terdapat 2 puting. Untuk putingnya yaitu menonjol, ada menonjol dikit. Kemudian kita ukur di bagian lingkar dada. Cara mengukurnya kita di antara kedua puting, kemudian melingkari di bagian dada bayi seperti ini. Nah, untuk lingkar dada bayi ada 33 cm. Setelah itu kita setelah memeriksa di bagian dada, kita memeriksa di bagian lengan si bayi. Untuk lengannya kita gerakkan, dia aktif, kemudian gerakannya aktif, kemudian kita periksa untuk jari-jari bayinya. Jari-jari bayinya kita lihat tidak ada polidaktil dan tidak ada sindaktil. Kemudian kita periksa di bagian lila pada si bayi menggunakan petametlin juga. Kita periksa untuk ukuran lilanya yaitu 10,5 cm. Setelah diperiksa bagian lilanya, kita periksa bagian perut bayi. Kita periksa untuk bentuknya lembek, kemudian ada penonjolan tali pusat, ada yang menangis, tidak ada perdarahan tali pusat, dan tidak ada benjolan di bagian perut.
Setelah itu kita periksa di bagian kaki. Untuk kakinya, setelah itu kita periksa di bagian kakinya. Kakinya juga kita periksa untuk gerakannya si bayi aktif. Kemudian kita periksa juga tidak ada benjolan dan kedua kaki simetris. Kemudian kita periksa jari-jari kaki tidak ada polidaktil dan sidaktil. Kemudian kita periksa di bagian area genitalia. Karena ini perempuan, kita cek untuk lubangnya ada 3. Ada lubang uretranya, ada lubang vagina, dan ada lubang anusnya. Kemudian di bagian belakang bayi kita lihat di bagian punggung ada cekungan, dan di bagian kantong anus sudah berlubang, dan bayi sudah. Dan terima kasih dari saya setelah melakukan pemeriksaan fisik dan antrometri pada bayi baru lahir dengan jenis kelamin perempuan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Untuk hasilnya tadi semuanya normal dan hasilnya tidak ada kelainan pada bayi.